Oke, selamat datang. Kali ini kita akan bersama-sama mengurai salah satu gagasan paling fundamental, yaitu tentang perubahan. Kita semua pernah merasakannya kan? Entah itu resolusi tahun baru yang cuma bertahan sebulan, kebiasaan buruk yang rasanya nempel terus, atau bahkan perubahan sosial yang kok kayaknya macet. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa ya perubahan yang beneran awet itu susah banget dicapainya? Hari ini kita akan membongkar sebuah kerangka berpikir dari kitab Nidhamul Islam yang menawarkan jawaban yang cukup mengejutkan. Kerangka ini bilang, kalau kita mau mengubah tindakan di luar, kita harus mulai dari tempat yang jauh lebih dalam. Ya, pikiran kita sendiri. Jadi, sumber ini mengungkap adanya semacam rantai tak terlihat di balik setiap tindakan yang kita lakukan. Sebuah rantai dengan 3 mata kail yang saling terhubung erat. Gini nih prosesnya, semua itu berawal dari sebuah pemikiran inti atau fikr. Nah, pemikiran ini kemudian membentuk cara kita memandang dunia, persepsi kita, yang disebut mafahim. Dan pada akhirnya, persepsi inilah yang menentukan setiap tindakan kita, atau suluk. Jadi, alurnya jelas banget, dari pikiran menjadi persepsi, lalu berujung pada perilaku. Konsep ini sebenarnya gampang banget dipahami loh. Coba deh pikirin. Cara Anda berinteraksi dengan orang yang Anda cintai pasti beda banget kan dengan cara Anda bersikap ke orang yang bikin Anda kesal. Kenapa? Ya karena persepsi Anda tentang mereka, yang asalnya dari pikiran Anda, secara langsung membentuk tindakan Anda. Nah, ini membawa kita ke sebuah wawasan yang penting banget. Kalau kita mau mengubah perilaku secara fundamental, maka mengubah persepsi di permukaan aja tuh nggak akan pernah berhasil. Kita harus menggali jauh lebih dalam, sampai ke akarnya. Setiap upaya untuk mengubah perilaku tanpa menyentuh pemikiran dasarnya, itu pasti akan gagal dan cuma sementara. Ibaratnya nih, kita sibuk memangkas daun-daun yang kering, padahal masalah sebenarnya ada di akar yang nggak pernah kita sentuh sama sekali. Pemikiran fundamental ini digambarkan dengan metafora yang sangat kuat. Sebuah simpul utama yang membuat segala sesuatu dalam hidup kita jadi kusut. Sumber ini menyebutnya Al-Uqdatul Kubro, atau simpul terbesar. Ini bukan masalah biasa. Ini adalah masalah eksistensial utama yang harus diurai oleh setiap manusia untuk menemukan arah hidupnya. Simpul ini bukanlah satu pertanyaan, melainkan jalinan dari pertanyaan-pertanyaan paling fundamental. Kita ini dari mana? Hidup ini buat apa? Dan setelah ini semua selesai, kita akan kemana? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang membentuk simpul kusut di pusat eksistensi kita. Dan disinilah letak argumen utamanya. Begitu Anda berhasil mengurai simpul utama ini, begitu Anda menemukan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan besar itu, simpul-simpul masalah lain dalam hidup, entah itu soal karir, hubungan, atau tujuan, jadi jauh lebih mudah diurai. Kenapa? Karena semuanya adalah cabang dari simpul utama yang sama. Jadi, gimana cara kita mengurai simpul raksasa ini? Kerangka ini menawarkan 3 kunci. Setiap solusi yang sejati harus mampu membuka 3 gembok dalam diri kita. Pertama, solusinya harus rasional dan memuaskan secara intelektual. Solusi itu harus masuk akal, atau dalam istilah sumbernya, yukni'u al-aqal. Kedua, solusi itu harus menyentuh hati. Ini bukan cuma soal logika, tapi juga harus memberikan kedamaian dan ketenangan batin. Sumber ini menyebutnya yamla'u al-qalba tumaninatan. Dan yang terakhir, yang paling mendasar, solusi itu harus terasa pas dengan esensi kita sebagai manusia, atau fitrah. Solusi itu harus terasa alami dan benar, bukan sesuatu yang dipaksakan dan bertentangan dengan jati diri kita. Ketika sebuah jawaban berhasil memenuhi ketiga kriteria ini, memuaskan akal, menenangkan hati, dan selaras dengan fitrah, yang terjadi bukanlah sekedar perubahan biasa, melainkan sebuah transformasi total, sebuah kebangkitan sejati. Sumber ini menyebut hasil ini sebagai nahdah syahihah, sebuah kebangkitan yang benar dan sejati. Ini bukan hanya berlaku untuk individu, tetapi juga bisa menjadi landasan kebangkitan bagi sebuah masyarakat. Pada akhirnya, seluruh kerangka kerja ini bermuara pada satu prinsip kuat yang diringkas dalam kutipan ini. Sesungguhnya, Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Perubahan sejati selalu dan akan selalu dimulai dari dalam. Jadi, pelajaran utamanya adalah ini. Sebelum mencoba mengubah tindakan, kenali dulu simpul pemikiran yang mengikat Anda. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan reflektif. Simpul terbesar apa yang diam-diam membentuk dunia Anda saat ini, dan sudahkah Anda mulai mencoba mengurainya?